menghadapi jalan buntu itu. Sempat terbesit di benak Raden Ketip niat untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Ramanda gurunya, Syekh Maulana Jati. Namun sebagai seorang yang sejak kecil dididik di lingkungan Kadipaten Palembang yang menanamkan nilai-nilai penghormatan dan pemuliaan terhadap guru, maka niat itu dibatalkannya. Apalagi ada kasak-kusuk yang menyatakan bahwa Ramanda gurunya adalah menantu Syekh Datuk Abdul Jalil. Tentu hal itu sangat kurang ajar dan tidak mengenal tata krama bagi seorang santri yang wajib memuliakan gurunya. Mendengarkan cerita-cerita kakeknya, sempat pula terbesit keinginan di benak Raden Ketip untuk menanyakan tentang kisah Syekh Datuk Abdul Jalil. Namun keinginan itu lagi-lagi terpaksa ditahan. Raden Ketip sadar bahwa kakeknya menetap di Cirebon Girang baru beberapa tahun saja. Sementara Syekh Datuk Abdul Jalil saat tinggal di Cirebon Girang sudah puluhan tahun silam. Di samping itu ia tidak ingin menyinggung perasaan kakeknya. Karena bagaimanapun Sultan Demak yang mendiamkan saja pembunuhan Syekh Abdul Jalil oleh Sunan Kudus itu adalah keponakannya. Terlebih lagi, Sunan Kudus sendiri adalah menantunya. Keinginan kuat Raden Ketip untuk menguak rahasia Syekh Datuk Abdul Jalil ternyata makin meningkatkan kecurigaan para santri, nakaya, dan abdi Kasunanan Cirebon Girang. Dengan cara terang-terangan atau samar, mereka berusaha menghindar setiap kali didekati Raden Ketip. Sebagai orang yang tanggap dengan keadaan, Raden Ketip cepat menyadari bahwa dirinya diam-diam telah dikucilkan dari kehidupan pesantren maupun Kasunanan. Menyadari dirinya tidak melihat kemungkinan memperoleh sesuatu dari pesantren maupun Kasunanan, maka dengan semangat tetap membara, Raden Ketip berusaha mencari penjelasan dari tempat lain. Diam-diam, pada waktu senggang, ia berkeliling ke desa-desa sekitar Giri Amparan Jati. Berangkat dari pengalaman di pesantren dan Kasunanan, Raden Ketip tidak menanyakan langsung segala sesuatu yang berkaitan dengan Syekh Datuk Abdul Jalil. Ia berusaha memulai pembicaraan dengan menanyakan ihwal keberadaan desa yang disinggahinya, baik berkaitan dengan nama desa, pendiri, asal-usul surau, dan berbagai hal yang menyangkut desa tersebut. Hari dan pekan berlalu. Perjuangan gigih Raden Ketip untuk menguak rahasia kebenaran di balik cerita-cerita tentang Syekh Datuk Abdul Jalil mendatangkan hasil juga, meskipun berserakan dan tidak utuh. Misalnya, ia memperoleh penjelasan bahwa pada awal didirikan oleh Syekh Datuk Kahfi, Giri Amparan Jati, dinamakan Padepokan. Sebutan pesantren baru dilakukan setelah Syekh Datuk Kahfi wafat oleh seorang santri dari generasi keempat bernama Raden Sahid asal Tuban yang bergelar Syekh Malaya. Dia menyarankan kepada Syekh Maulana Jati agar nama Padepokan diganti menjadi pesantren. Lain dari itu, Raden Ketip memperoleh pula penjelasan tentang siapa saja di antara santri-santri Giri Amparan Jati generasi pertama yang kemudian menjadi pengikut Syekh Datuk Abdul Jalil. Di antara mereka itu, menurut cerita yang didengarnya adalah Ki Gedeng Pasambangan, cucu Ki Gedeng Tapa, Ki Gedeng Tegal Alang-Alang, Ki Gedeng Babadan, Ki Gedeng Surantaka, dan Ki Gedeng Singapura. Mereka adalah kawan-kawan akrab Syekh Datuk Abdul Jalil. Sejak usia 5 tahunan, di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi, mereka tumbuh bersama di lingkungan yang sama hingga dewasa. Mereka mengetahui kelebihan-kelebihan sekaligus kekurangan sahabat yang akhirnya menjadi guru rohani mereka. Manusia boleh berencana dan berusaha, namun Tuhanlah penentu keputusan akhir. Rencana usaha Raden Ketip untuk menguak rahasia jati diri Syekh Datuk Abdul Jalil harus terhenti di tengah jalan. Para santri Giri Amparan Jati, generasi pertama yang diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang cerita-cerita sahabat mereka, ternyata banyak yang telah meninggal dunia. Hanya Ki Gedeng Pasambangan yang masih hidup. Sayang, dia telah pergi ke Banten Girang dan tidak diketahui kapan kembali.
Bagi pemuda remaja yang haus pengetahuan dan ingin memperoleh kebenaran, menelusuri jejak-jejak kehidupan Syekh Abdul Jalil yang penuh liku-liku merupakan tantangan yang mempesona. Bagi orang kehausan meminum air laut, begitulah Raden Ketip terus berusaha mencari titik terang tentang tokoh aneh yang dikutuk sekaligus dipuji itu. Semakin ditelusuri, semakin ditemukan keanehan-keanehan dari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Syekh Datuk Abdul Jalil. Para sahabat karibnya yang sudah meninggal dunia, misalnya, tidak satu pun diketahui di mana kuburnya. Pihak keluarga yang ditanya tentang ketidaklaziman itu umumnya hanya memberi penjelasan bahwa para sahabat dan murid Syekh Datuk Abdul Jalil jika akan meninggal dunia selalu meninggalkan wasiat yang menyatakan bahwa kubur mereka hendaknya tidak diberi batu nisan atau tanda apapun. Mereka tidak mau diberhalakan oleh anak dan cucu. Kenyataan ini benar-benar membingungkan Raden Ketip. Selama hidup di Kadipaten Palembang, ia terbiasa membaca surat Yasin, tahlil, dan mengadakan kenduri untuk memperingati orang yang meninggal dunia. Ternyata upacara itu tidak satu pun dilakukan oleh sahabat-sahabat dan murid-murid Syekh Datuk Abdul Jalil. Padahal sejak ia tinggal di Giri Amparan Jati, kebiasaan semacam itu juga dilakukan orang. Kenyataan ini sungguh teramat aneh.